Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ketemu lagi. Ibu akan menjelaskan tentang materi nilai mutlak. Jadi di nilai mutlak nanti ini ada 3 yang akan kita bahas, yaitu yang pertama adalah bagaimana mendefinisikan nilai mutlak, yang kedua adalah bagaimana menyelesaikan persamaan nilai mutlak linear satu variabel, dan yang ketiga adalah bagaimana menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Kita mulai dulu dari yang pertama, yaitu definisi nilai mutlak. Definisi nilai mutlak seperti ini. Jadi nilai mutlak X ini yang tanda seperti pagar atau garis tegak 2, itu dibaca nilai mutlak. Jadi nilai mutlak X itu didefinisikan sebagai positif X jika X-nya besar sama dengan 0. Kemudian dia bernilai negatif X jika X-nya lebih kecil dari 0. Secara umum bisa didefinisikan seperti ini. Nilai mutlak X kurang A itu sama dengan X dikurang A jika X-nya lebih besar sama dengan A. Kemudian negatif dari X kurang A jika X-nya lebih kecil dari A. Kita lihat dulu contohnya. Ini definisikan nilai mutlak berikut. Jadi yang pertama itu kita akan definisikan nilai mutlak X kurang 5. Jadi definisi X kurang 5 itu sama dengan ini sama dengan, berarti kita ambil dulu yang positifnya, yaitu X kurang 5 sendiri, dimana X kurang 5 itu kita samakan dulu lebih besar sama dengan 0. Kemudian di sini kita ambil negatifnya, yaitu negatif dari X kurang 5 jika X kurang 5 lebih kecil sama dengan lebih kecil dari 0. Kita selesaikan dulu ini syaratnya, karena di sini harus X saja. Jadi kita selesaikan dulu syaratnya. X kurang 5 itu lebih besar sama dengan 0. Berarti X lebih besar sama dengan 0. Ini pindah negatif, pindah menjadi positif. Jadi 0 tambah 5. Diperoleh X besar 5. Sama dengan syarat yang di bawah. X kurang 5 lebih kecil 0. Bukan sama dengan ini tadi. Jadi X lebih kecil 0 ditambah 5. Karena ini negatif, pindah menjadi positif. X lebih kecil 0. Sehingga definisi X, nilai mutlak X kurang 5 itu bisa kita tuliskan seperti ini, yaitu X kurang 5 jika X-nya lebih besar sama dengan 5. Kemudian negatif, ini kita kali masuk, negatif kali positif berarti negatif X. Kemudian ini negatif dengan negatif menjadi positif. X tambah 5 jika X-nya lebih kecil 5, seperti ini. Kita lanjut di soal yang bagian B. Soal bagian B, definisikan nilai mutlak X ditambah 3. Ini definisi dari nilai mutlak X tambah 3. Kita tuliskan kembali, kita ambil apa yang ada di dalam sini, yaitu X tambah 3. Kemudian di sini syaratnya adalah jika X tambah 3 itu lebih besar sama dengan 0. Kemudian yang di bawah kita ambil negatif dari X tambah 3, yaitu negatif X tambah 3 jika ini X tambah 3, negatif dari X tambah 3 jika X tambah 3 itu lebih kecil 0. Kita selesaikan dulu syaratnya. Katanya X tambah 3 itu lebih besar sama dengan 0. Jadi X-nya lebih besar dari 0. Ini positif pindah ke sini menjadi negatif. Jadi X lebih besar sama dengan 0 kurang 3 itu minus 3. Sama dengan syarat yang keduanya. Ini mengikut, cukup kita cari satu, ini akan mengikut, sisa nanti beda di tandanya. Yang di atas adalah di atas lebih besar sama dengan, di bawah adalah lebih kecil. Jadi definisi dari nilai mutlak X tambah 3 itu dapat kita tuliskan seperti ini. Jadi X ditambah 3 jika X-nya lebih besar sama dengan minus 3. Kemudian minus X, karena ini negatif kali negatif kali positif minus X. Kemudian ini negatif dengan positif juga minus X dikurang 3 jika X-nya lebih kecil minus
3. Seperti ini. Kita lanjut di soal bagian C. Soal bagian C yaitu nilai mutlak 2x dikurang 2. Ini kalau didefinisikan berarti 2x kurang 2 jika 2x kurang 2 itu lebih besar sama dengan 0. Kemudian yang dibawa negatif dari 2x kurang 2 jika 2x kurang 2 itu lebih kecil 0. Bisa kita lihat di sini. Jadi kalau untuk mendefinisikan nilai mutlak cukup lihat ini, untuk yang di sini ambil apapun yang ada dalam nilai mutlak, jadi ditulis ulang. Kemudian yang dibawa sini kita ambil negatif dari apa yang ada dalam nilai mutlak. Kemudian syaratnya di sini yang pertama kalau dia lebih besar sama dengan 0, karena ini kita ambil positifnya. Kemudian yang ini lebih kecil daripada 0 atau negatif, karena memang kita ambil yang negatifnya. Kita selesaikan dulu syaratnya, yaitu 2x kurang 2 lebih besar sama dengan 0. Jadi 2x itu lebih besar sama dengan, ini pindah, negatif pindah menjadi tambah, diperoleh 2x itu lebih besar sama dengan 2, karena 0 tambah 2, 2. X nya lebih besar sama dengan 2 dibagi 2, jadi x nya besar sama dengan 1. Sehingga definisi nilai mutlak 2x kurang 2 itu bisa kita tuliskan seperti ini, 2x dikurang 2 jika x nya lebih besar sama dengan 1. Kemudian minus 2x ditambah 2, karena ini minus kali positif menjadi min 2x, kemudian negatif kali negatif menjadi positif 2 jika x nya lebih kecil 1, seperti ini. Kita lanjut lagi di soal yang terakhir, yaitu bagian D. Soal bagian D adalah definisi dari nilai mutlak 3x kurang 6. Sama tadi, kita ambil dulu apapun yang ada di dalam nilai mutlak, yaitu 3x kurang 6. Kemudian yang di bawah sini kita ambil negatifnya, 3x kurang 6. Syaratnya sama. Di sini 3x kurang 6 lebih besar sama dengan 0, jadi tandanya lebih besar. Kemudian yang di sini karena kita ambil negatifnya, berarti 3x dikurang 6 lebih kecil 0. Kita selesaikan dulu syaratnya. 3x kurang 6 lebih besar sama dengan 0, jadi 3x itu besar sama dengan 6. Kenapa 6? Karena 0 ini pindah menjadi positif, jadi x nya lebih besar sama dengan 6 dibagi 3, jadi x besar sama dengan 2. Untuk syarat yang di bawah sisa mengikut, nanti sisa beda di tanda. Jadi definisi nilai mutlak 3x dikurang 6 itu adalah 3x jadi 3x dikurang ini 3x, jadi 3x dikurang 6 jika x nya lebih besar sama dengan 2, dan minus 3x ditambah 6 jika x nya lebih kecil 2. Ini dari mana tadi minus 3x? Ini minus dikali positif, jadi minus 3x, terus negatif kali negatif adalah positif 6. Jadi untuk definisi nilai mutlak Ibu rasa sudah cukup, semoga kalian paham. Jadi nanti sisa Ibu kasih latihan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan menjelaskan bagian kedua dari nilai mutlak, yaitu bagaimana menyelesaikan persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Namun sebelum kita membahas tentang materi ini, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu linear satu variabel. Jadi persamaan linear satu variabel itu artinya adalah sebuah persamaan di mana
variabelnya adalah 1 dan pangkat tertinggi dari variabelnya juga 1. Itulah menandakan bahwa dia linear. Contohnya seperti ini. Jadi misalkan ada persamaan seperti ini, 2x kurang 1, ini adalah persamaan linear satu variabel karena pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1, makanya dikatakan linear. Kemudian jumlah variabelnya hanya ada 1, yaitu x. Variabel itu didefinisikan sebagai sesuatu yang belum diketahui hasilnya. Misalkan ada lagi persamaan seperti ini, 2x tambah 3y. Ini adalah persamaan linear dua variabel karena variabelnya ada 2, yaitu y dan x. Kemudian pangkat masing-masing dari variabelnya, pangkat tertingginya adalah 1. Jadi ini adalah linear tapi 2 variabel. Satu contoh lagi, misalkan ini 2x pangkat 2 ditambah x. Ini adalah bukan linear karena pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Ini dikatakan adalah persamaan kuadrat. Itulah pendahuluan tentang bagaimana linear satu variabel. Kita masuk sekarang ke menyelesaikan persamaan linear mutlak, persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Di persamaan nilai mutlak linear satu variabel itu ada 3 bentuk soal yang akan kita bahas, yaitu yang pertama adalah bentuk dari nilai mutlak fx sama dengan k. Fx-nya di sini adalah fungsi linear satu variabel, kemudian k ini adalah sebuah konstanta atau sebuah bilangan. Syaratnya ini k-nya harus lebih besar dari 0. Jadi kalau k-nya positif, maka persamaan ini atau nilai mutlak ini akan mempunyai penyelesaian. Tapi jika k-nya lebih kecil 0 atau negatif, maka persamaan ini tidak akan mempunyai penyelesaian atau penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Jadi kalau konstantanya nanti negatif, soal ini tidak usah dikerja karena pasti tidak memiliki penyelesaian. Untuk menyelesaikan bentuk soal seperti ini, kita harus mengingat definisi dari atau sifat dari nilai mutlak, yaitu nilai mutlak itu mempunyai 2 nilai, yaitu satu positif dan satu negatif. Jadi bentuk soal ini kita selesaikan dengan mengubahnya seperti ini, yaitu fx sama dengan k atau fx sama dengan minus k. Ini berasal dari sifat nilai mutlak. Kita lihat contohnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 2x kurang 5 sama dengan 7. Jadi 2x kurang 5 ini adalah fx-nya, kemudian 7 adalah konstantanya. Jadi kita selesaikan soal ini atau contoh ini dengan menggunakan sifat ini, yaitu jadi kita ubah dulu. Jadi nanti kita ubah fx itu sama dengan k atau fx sama dengan minus k. Jadi fx-nya tadi adalah ini 2x kurang 5, jadi kita tuliskan 2x kurang 5 sama dengan k-nya adalah 7. Kemudian fx atau 2x kurang 5 itu sama dengan minus k atau minus 7. Kita selesaikan dulu yang bagian pertama. 2x sama dengan 7. Negatif 5 ini pindah ke sebelah kanan menjadi positif 5. Jadi 2x itu sama dengan 7 tambah 5 adalah 12. X-nya adalah 12 dibagi 2 sama dengan 6. Jadi x yang pertama kita peroleh adalah 6. Kemudian kita selesaikan yang kedua. 2x sama dengan minus 7. Ini minus 5 pindah ke sebelah kanan menjadi tambah 5. Kemudian 2x itu min 7 ditambah 5 itu minus 2. Jadi x-nya adalah minus 2 dibagi 2 sama dengan minus 1. Jadi himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 2x kurang 5 sama dengan 7 itu adalah minus 1 dan 6. Kemudian kita lanjut ke soal atau bentuk soal yang kedua, yaitu bentuknya seperti ini, nilai mutlak fx sama dengan gx. Sebenarnya bentuknya ini sama dengan bentuk yang pertama, hanya bedanya di ruas kanannya sini. Kalau yang bentuk pertama tadi sebuah konstanta, kalau ini dia sebuah fungsi linear juga atau persamaan linear juga.
cara penyelesaiannya juga sama, yaitu ubah menjadi dari sifat nilai mutlak, bahwa sifat nilai mutlak itu nanti mempunyai dua nilai, itu positif dan negatif. Jadi kita ubah nanti fx sama dengan gx atau fx sama dengan minus gx. Nah, kita lihat contohnya. Nah, tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 3x ditambah 1 itu sama dengan 4x kurang 1. Jadi ini adalah fx-nya, ini 3x tambah 1, kemudian gx-nya nanti adalah 4x kurang 1. Jadi kita ubah. Ini yang pertama, fx itu akan sama dengan gx atau fx sama dengan minus gx. Nah, yang pertama dulu, fx-nya tadi adalah 3x tambah 1, ini sama dengan gx-nya itu 4x kurang 1. Kemudian yang ini fx-nya 3x tambah 1 minus gx, berarti minus 4x kurang 1, karena gx-nya itu adalah 4x kurang 1. Nah, kita selesaikan dulu yang pertama. Yang ini kita kumpulkan yang ada variabelnya, yaitu x dengan x ini 3x dan 4x. Jadi tetap 3x di sini, 4x pindah ke sebelah sini menjadi ini positif, berarti menjadi negatif 4x. Kemudian ini minus 1 tetap. Yang positif 1 yang ini pindah ke sebelah kanan menjadi negatif 1. 3x dikurang 4x itu adalah minus x. Min 1 dikurang 1 minus 2. Semua dikalikan dengan negatif. Minus x dikali negatif itu positif x, minus 2 dikali negatif menjadi positif 2. Jadi x-nya adalah positif 2. Kemudian yang bagian kedua sama, ini kita ubah dulu, 3x tambah 1 sama dengan ini kita akan masuk negatif dikali positif menjadi minus 4x. Kemudian negatif ini dikalikan minus 1 menjadi tambah 1, kan negatif ke negatif itu adalah positif. Nah, sama kita pindahkan dulu 4x ke ruas kiri, berarti ini pindah 3x karena dia negatif pindah menjadi tambah 4x. Kemudian yang ini 1 tetap saya dituliskan di sini. Kemudian yang positif 1 ini pindah ke ruas kanan menjadi minus 1. Jadi 3x tambah 4x itu adalah 7x. Kemudian 1 dikurang 1 sama dengan 0. Jadi x-nya adalah 0 dibagi 7. 0 bagi 7 itu adalah 0. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 0 dan 2. Nah, itu bentuk soal yang ketiga. Nah, kemudian bentuk soal yang kedua. Nah, sekarang kita lihat bentuk soal yang ketiga. Bentuk soal yang ketiga itu bentuknya seperti ini, sama-sama nilai mutlak. Jadi nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita harus ingat bahwa ini harus dikuadratkan. Jadi kedua ruas harus dikuadratkan sehingga hasilnya nanti adalah fx ditambah gx dikali fx kurang gx. Dari mana asalnya ini, yaitu dari memfaktorkan kedua ruas ini. Jadi nilai mutlak fx dikuadratkan, kemudian nilai mutlak gx juga dikuadratkan. Sifat dari nilai mutlak jika dikuadratkan maka tanda mutlaknya hilang. Jadi ini sama dengan fx pangkat 2 gx pangkat 2. Nah, ini sama kalau ibu tuliskan fx pangkat 2 dikurang gx pangkat 2 sama dengan 0. Nah, ini kalau bentuk seperti ini kita faktorkan, bentuknya akan seperti ini. Fx ditambah gx dikali fx dikurang gx. Nah, sehingga dari sinilah bentuk yang ini asalnya. Jadi kalau untuk menyelesaikan soal seperti ini yang nilai mutlak dua-dua, ruas kiri dan ruas kanan nilai mutlak, maka kita gunakan yang ini, rumus yang ini. Fx ditambah gx dikali fx dikurang gx.
Kita lihat contohnya dulu. Kita lihat contohnya. Contohnya adalah tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 3x tambah 5 sama dengan 2x tambah 10. Jadi ini kita ambil sebagai fx, kemudian yang sebelah kanan adalah gx. Jadi soal ini kita selesaikan dengan cara, yaitu ini kita ambil fx dan ruas kanannya adalah gx. Jadi nanti bentuknya seperti ini, fx ditambah gx dikali fx dikurang gx. Jadi fx nya itu adalah 3x ditambah 5 ditambah gx nya adalah 2x tambah 10, kemudian dikali 3x tambah 5 dikurang ini dikurang gx nya adalah 2x tambah 10. Nah ini kalau kita tuliskan 3x tambah 5 ditambah 2x tambah 10, kemudian yang ini 3x tambah 5, ini negatif dikali masuk menjadi min 2x kurang, kemudian ini negatif lagi dikali dengan positif 10 menjadi kurang 10. Nah, kita kumpulkan yang x. Jadi ini 3x ditambah 2x kemudian 5 ditambah 10 dikali 3x kurang 2x ditambah 5 dikurang 10. 3x tambah 2x itu adalah 5x, kemudian 5 tambah 10 adalah 15. Ini 3x kurang 2x itu adalah 1x atau dituliskan x, kemudian 5 ditambah dikurang 10 itu minus 5, jadi seperti ini. Nah, jadi ini harus sama dengan ini sama dengan 0, ini sama dengan 0. Jadi diperoleh ada 2, yaitu Ibu tuliskan di sini. Jadi 5x ditambah 15 itu sama dengan 0. Nah, jadi 5x sama dengan 0 dikurang, karena ini positif pindah ke ruas kanan menjadi negatif 15, jadi 5x sama dengan minus 15. X nya adalah minus 15 dibagi 5, jadi x nya adalah minus 3. Kemudian yang kedua adalah x kurang 5 sama dengan 0. Jadi x nya adalah 0, ini negatif pindah ke ruas kanan menjadi positif, jadi x nya adalah 5, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah minus 3 dan 5. Demikianlah untuk cara penyelesaian nilai mutlak linear satu variabel. Nanti Ibu lanjutkan yang pada bagian 3, yaitu bagaimana menyelesaikan persamaan linear, bagaimana menyelesaikan nilai mutlak, bagaimana menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu